Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang epidemiologi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada Hani Anjar dengan NIM 049, Yusuf Akfri NIM 068, saya sendiri Rolis Apriliawati NIM 071, Amanda Faiza NIM 073, Arifa Nurhanani NIM 081, Nindi Ihwatun Salma NIM 083, dan Anissa Nur NIM 091. Untuk pokok bahasan pada presentasi kali ini, yang pertama, penyebaran patogen. Yang kedua, daur besar penyakit tumbuhan. Yang ketiga, terjadinya epidemi. Yang keempat, ramalan mengenai datangnya epidemi. Dan yang terakhir, yaitu rumus epidemiologi. Epidemiologi. Dulu, epidemiologi dianggap sebagai ilmu yang membahas penyebaran penyakit. Sekarang, epidemiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang penyakit dalam populasi oleh Van der Planck tahun 1963. Dalam epidemiologi dibahas cara-cara penyebaran penyebab penyakit, berbagai faktor yang mempengaruhi patogen maupun populasi tumbuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara populasi patogen dengan populasi tumbuhan. Selanjutnya yaitu penyebaran patogen. Berkembangnya suatu patogen sebagian ditentukan oleh banyaknya inokulum yang dibentuk. Pembebasan inokulum yang dari tubuh buah atau substrat, ketahanan inokulum terhadap keadaan yang tidak baik, luas dan lamanya penyebaran, serta faktor yang mempengaruhi perkecambahan inokulum dan infeksi. Virus dan bakteri individual merupakan inokulum sendiri. Jamur membentuk inokulum dengan cara miselium yang tumbuh, miselium tahan di dalam biji atau bagian lainnya, berkas miselium atau rizomorf, dan sklerotium. Rizomorf beberapa jenis jamur dapat infeksi pada akar tumbuhan yang rentan. Misalnya, Armillariella melea. Spora merupakan inokulum yang terpenting pada jamur. Karena bentuknya yang kecil dan jumlahnya yang banyak, dapat dengan mudah disebarkan oleh angin. Ascospora jamur Ascomycotina biasanya dibentuk dalam barisan vertikal. Dalam perisetium, askus berdesak-desak dan menunjuk ke lubang ostiol. Ascospora ditembakkan dari dalam askus. Penembakan ini terjadi karena askus adalah tabung yang panjang dan dinding elastis di kanan kirinya ditahan oleh parafisis. Jamur Endothia mempunyai perisetium dengan leher yang panjang. Askus yang sudah masak terlepas dari dinding peritesium, tertekan masuk ke dalam leher, dan membentuk deretan yang vertikal. Pada waktu ujung askus mencapai ostiol dan menonjol keluar, spora-spora tersebut akan ditembakkan. Basidiospora dibentuk pada ujung sterigma. Sporanya agak miring terhadap sterigma dan mempunyai suatu hilum yang menghadap ke sumbu basidium. Saat spora masak, setetes air keluar dari hilum spora. Setelah tetes mencapai ukuran tertentu, spora bersama dengan tetes air dilemparkan dengan keras. Proses dari pembentukan spora, timbulnya tetes air, dan terlepasnya spora memakan waktu 1-2 jam. Spora-spora tersebut dilemparkan arahnya mendatar dan cukup jauh, sehingga dapat jatuh dengan bebas dalam pori tanpa menjumpai hambatan. Inokulum mempunyai ketahanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Xanthomonas campestris, penyebab penyakit hitam pada kubis yang mampu bertahan berbulan-bulan pada benih kubis tersebut. Contoh bakteri yang dapat bertahan di dalam tanah yaitu Pseudomonas solanacearum. Kemudian, miselium jamur yang bertahan di dalam benih atau biji, umbi, dan alat pembiakan dapat bertahan selama berbulan-bulan dan dapat berkembang saat benih itu tumbuh. Contohnya, Drosclera oryzae dapat bertahan pada jerami dan biji selama 7 tahun. Miselium Phytophthora nicotianae dapat bertahan dalam kompos yang tidak mengengas
dan di dalam tanah yang mengandung banyak bahan organik. Pada umumnya, penyebaran patogen tumbuhan terjadi secara pasif. Agensia penyebar patogen yang paling utama antara lain 1 angin, 2 air, 3 serangga, dan 4 manusia. Agensia penyebar patogen yang pertama adalah angin. Penyebaran jamur dapat dilakukan oleh angin karena jamur membentuk dan membebaskan spora ke udara dalam jumlah yang tidak terhitung. Mempunyai ukuran kecil dan ringan sekali, sehingga mudah diangkut oleh angin dalam jarak jauh. Ada faktor penghambat penyebaran penyakit oleh angin seperti jarak, adanya barrier alam, dan cuaca. Yang kedua adalah air. Penyebaran penyakit oleh air hanya bersifat lokal. Sebagai contoh, air hujan yang memercik dari sisi aras daun kopi dapat membawa Hemiphilia Fastatrix, penyebab penyakit karat daun, ke sisi bawah daun di atasnya, sehingga infeksi dapat terjadi. Pada perkebunan tembakau Forsteland di daerah Klaten, pengairan memegang peran penting dalam penyebaran penyakit lanas. Yang ketiga, agensia penyebar penyakit patogen berupa serangga. Serangga memegang peranan penting dalam penularan, penyebaran, pembiakan, dan pertahanan patogen. Perlu dibedakan serangga yang menularkan dan yang menyebabkan penyakit. Serangga-serangga yang lambat gerakannya dan tidak bersayap mungkin merupakan penyebar yang kurang baik. Penyebaran yang cepat dan luas hanya dapat dilakukan oleh serangga yang bersayap, sehingga dapat terbang atau tertutup angin. Yang keempat, manusia. Telah berulang kali manusia mengangkut patogen ke daerah-daerah yang sebenarnya dapat tetap bebas dari suatu penyakit tertentu. Contohnya, kentang dimasukkan ke Eropa dari pegunungan Andes, Amerika Selatan pada abad ke-15, maksudnya 16. Awalnya, Phytophthora infestans, penyebab penyakit hawar daun, terbawa ke Eropa, tetapi karena impor bibit yang terus-menerus, sekitar tahun 1840-an, P. infestans masuk ke Eropa. Selanjutnya, daur besar penyakit tumbuhan. Jika masuk ke suatu daerah baru, suatu penyakit dapat berkembang dengan cepat dan menjadi epidemik yang berat. Jika jenis atau varietas tumbuhan itu tidak lalu binasa karena epidemik ini, penyakit akan berkurang dan seterusnya menjadi penyakit endemik. Menurunnya epidemik juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya populasi tumbuhan yang tahan. Yang kedua, berkurangnya populasi tumbuhan yang rentan. Yang ketiga, adanya usaha pengendalian penyakit. Dan yang terakhir, pengendalian alamiah. Terjadinya epidemi. Epidemik dapat terutama disebabkan oleh faktor patogen, faktor tumbuhan, dan faktor lingkungan atau cuaca. Faktor patogen. Epidemi terutama terjadi karena jamur yang sporanya dapat dipencarkan oleh angin. Epidemi dapat disebabkan oleh patogen yang disebarkan oleh serangga, tumbuhan yang tidak mempunyai ketahanan terhadap patogen di lain daerah atau wilayah, sehingga jika patogen masuk, maka akan dapat dengan mudah meluas pada tumbuhan yang rentan tersebut. Epidemi sering terjadi karena munculnya ras baru dari patogen lama, sedang tanaman yang tidak mempunyai gen ketahanan terhadap gen ras baru akan mudah untuk terserang penyakit. Yang kedua, faktor tumbuhan. Epidemi hanya dapat terjadi jika terdapat tumbuhan rentan yang ditanam secara luas, apalagi jika ditanam secara monokultur. Hal tersebut disebabkan karena perubahan cara bertanam, agronomi, atau karena dikembangkannya kultivar baru dengan keadaan vertikal sebagai hasil pemuliaan tanaman. Selanjutnya, faktor cuaca. Di Indonesia, adanya penyakit cacar teh dipengaruhi oleh kelembapan dan sinar matahari. Di Amerika Serikat, umumnya penyakit karat batang pada gandum dianggap endemik, namun pada tahun 1935 berkembang epidemik. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya epidemi ini yaitu winter yang lunak, sehingga banyak jamur karat yang bertahan di daerah gandum di Texas Utara. Selanjutnya, suhu yang sejuk selama pertumbuhan gandum. Yang ketiga, selama masa pertumbuhan gandum, cuaca selalu lembab, berkabut, dan berembun. Dan yang keempat, adanya tanaman gandum rentan yang amat luas. Terakhir, adanya cuaca kering dan panas menjelang panen. Lalu, ramalan mengenai datangnya epidemi.
Untuk menyusun cara peramalan, perlu diketahui stadium mana dari daur penyakit yang memegang peranan penting bagi penyakit selanjutnya, dan keadaan luar yang sangat mempengaruhi stadium ini. Agar diperoleh cara peramalan yang bermanfaat, syaratnya yaitu tanaman merupakan tanaman penting, penyakit dapat menimbulkan kerugian besar hanya pada keadaan tertentu, keterangan yang cukup mengenai pengaruh faktor lingkungan terhadap perkembangan penyakit, para penanam cukup siap dan mengerti, tenggat waktu yang cukup panjang antara diumumkannya hasil peramalan dengan timbulnya epidemi penyakit, dan yang terakhir, telah tersedianya cara pengendalian yang tepat. Contoh peramalan epidemi, penyakit layu bakteri pada jagung yang disebabkan oleh Erwinia stewarti bertahan di dalam badan sejenis kumbang. Peramalan datangnya epidemik ini berdasarkan pengamatan suhu bulan Desember sampai Februari. Jika suhu rata-rata kurang dari minus 1 derajat Celcius, kebanyakan kumbang vektor akan mati, dan pada tanam berikutnya, maka kemungkinan penyakit tersebut akan muncul berkurang. Jika diperkirakan akan terjadi pandemi, diadakan perubahan-perubahan dalam rencana penanaman. Yang kedua, karat daun gandum yang disebabkan oleh Pucina recondite. Di Amerika Serikat yang terjadi pada bulan April sampai Juni memiliki korelasi dengan cuaca dan perkembangan karat pada bulan Februari sampai Maret. Peramalan yang teliti telah dapat diumumkan pada tanggal 1 April. Jika akan ada epidemi, petani dianjurkan untuk tidak menanam gandum, tetapi menanam sorghum, kapas, atau kacang-kacangan. Rumus epidemiologi. Rumus epidemiologi pada penyakit berbunga sederhana dirumuskan XT sama dengan X0 plus X0 kali RT dan XT sama dengan X0 tanda kurung 1 plus RT. Pada penyakit berbunga majemuk, XT sama dengan X0 kali E pangkat RT. Keterangan, XT adalah banyaknya tanaman sakit setelah jangka waktu T. X0 adalah banyak tanaman sakit mula-mula dengan T sama dengan 0, dan E bilangan alam dengan nilai 2,7182. R adalah laju infeksi, tambahan tanaman sakit per satuan waktu. T adalah jangka waktu berlangsungnya epidemi. Baik pada penyakit berbunga sederhana maupun penyakit berbunga majemuk, untuk menekan berlangsungnya epidemi, perlu diusahakan secara terpadu agar X0, R, dan T sekecil mungkin. Untuk meniadakan atau menekan X0, dapat dilakukan usaha karantina, penanaman di daerah bebas penyakit, pergiliran tanaman, penanaman benih yang sehat, pemakaian fungisida protektan, sanitasi, dan ketahanan vertikal. Sedangkan R dapat ditekan dengan mengurangi kelembapan pertanaman, mengubah teknik, dan ketahanan horizontal. Pada tanaman semusim, T dapat ditekan dengan menanam kultivar berumur pendek atau mengatur waktu tanam agar lingkungan tidak sesuai dengan perkembangan patogen dalam jangka waktu yang lama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.